bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Zina Rofi dengan NIM 25100045 Prodi S1 Informatika. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Beri selaku dosen pengampu mata kuliah dasar manajemen bisnis. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan. Omong-omong, saya tuh kepikiran ya tentang satu produk probiotik minuman kesehatan ya, itu Yakult. Nah, teman-teman, jadi di sini saya akan membahas tentang minuman Yakult ya. Jadi Yakult adalah minuman probiotik yang berfokus kepada kesehatan pencernaan masyarakat. Nah, tanpa lama-lama, mari kita bahas di sini ya, guys. Nah, jadi teman-teman, yang pertama adalah pengertian perencanaan di perusahaan Yakult. Bagi perusahaan Yakult, perencanaan adalah proses menentukan tujuan perusahaan dan menyusun langkah-langkah agar produk Yakult bisa sampai ke konsumen dengan kualitas terbaik. Perencanaan ini mencakup banyak hal, mulai dari produksi, distribusi, pemasaran, sampai edukasi kesehatan. Tanpa perencanaan yang matang, Yakult akan kesulitan menjaga kualitas produk dan konsistensi brand yang sudah dipercaya masyarakat. Yang kedua, kita akan membahas tentang tujuan perencanaan Yakult. Tujuan utama perencanaan di Yakult adalah menjaga fokus perusahaan pada misi kesehatan. Pertama, perencanaan membantu Yakult menentukan arah bisnis, yaitu tidak sekadar menjual minuman, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan pencernaan. Nah, yang kedua, mengurangi risiko dan ketidakpastian. Dengan perencanaan, Yakult bisa mengantisipasi perubahan pasar, persaingan, produksi jenis, dan perubahan perilaku konsumen. Ketiga, mengoptimalkan sumber daya perusahaan seperti bahan baku, tenaga kerja, dan sistem distribusi agar tetap efisien namun berkualitas. Selain itu, perencanaan juga menjadi pedoman pengambilan keputusan manajemen dan alat pengawasan untuk memastikan target perusahaan tercapai. Nah, selanjutnya nomor 3 adalah tahapan perencanaan di Yakult. Perencanaan di perusahaan Yakult dilakukan melalui beberapa tahapan penting. Tahap pertama adalah menetapkan tujuan perusahaan. Contohnya, Yakult menetapkan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap manfaat bakteri baik, yaitu Lactobacillus caseirotus strain bagi kesehatan pencernaan. Tahap kedua adalah analisis situasi. Yakult menganalisis kondisi internal seperti kapasitas produksi dan kualitas SDM, serta kondisi eksternal seperti kebutuhan pasar dan tingkat persaingan. Tahap ketiga yaitu menentukan alternatif strategi. Misalnya, Yakult dapat memilih untuk memperluas distribusi ke daerah baru, meningkatkan promosi digital, atau memperkuat edukasi langsung ke konsumen. Tahap keempat adalah memilih rencana terbaik, yaitu strategi yang paling sesuai dengan visi perusahaan dan kondisi pasar. Tahap kelima adalah menyusun action plan.
termasuk pembagian tugas, jadwal, distribusi, dan alokasi sumber daya. Tahap terakhir adalah evaluasi dan revisi, di mana Yakult mengevaluasi penjualan, respon konsumen, dan efektivitas strategi yang telah dijalankan. Nah, yang keempat adalah jenis perencanaan terhadap perusahaan Yakult. Dalam manajemennya, Yakult menerapkan beberapa jenis perencanaan. Perencanaan strategis yaitu rencana jangka panjang untuk mempertahankan posisi Yakult sebagai pelopor minuman probiotik berbasis riset. Perencanaan taktis yaitu rencana jangka menengah seperti pengembangan jaringan, distribusi, dan meningkatkan program edukasi kesehatan. Dan perencanaan operasional yaitu rencana jangka pendek yang berkaitan dengan kegiatan seharian seperti produksi, distribusi oleh Yakult Ready, dan kegiatan promosi rutin. Ketiga jenis perencanaan ini saling mendukung satu sama lain. Nah, yang kelima adalah prinsip di perusahaan Yakult. Perencanaan di Yakult dilakukan berdasarkan prinsip realistis dan berbasis data, sehingga setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, perencanaan juga fleksibel agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi pasar. Yakult juga menekankan prinsip efisiensi dan keterukuran, sehingga setiap rencana dapat dievaluasi secara berkala. Dan yang paling penting, perencanaan di Yakult bersifat komprehensif, mencakup seluruh aspek bisnis dari produksi hingga konsumen. Selanjutnya, nomor 6 adalah contoh penerapan perencanaan di Yakult. Sebagai contoh, ketika Yakult ingin meningkatkan penjualan, perusahaan tidak langsung menaikkan produksi. Yakult terlebih dahulu menetapkan target penjualan, lalu menganalisis kebutuhan pasar dan daya beli konsumen. Setelah itu, Yakult memilih strategi edukasi, kesehatan, dan distribusi langsung sebagai fokus utama. Hasil dari strategi tersebut kemudian dievaluasi secara berkala untuk memastikan tujuan perusahaan tercapai. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan bagian penting dalam keberhasilan perusahaan Yakult. Dengan perencanaan yang matang dan terstruktur, Yakult mampu menjaga kualitas produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan terus berkembang secara berkelanjutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.